Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 17 Juni 2022. Sudahkah kita saling menyapa dengan saudara kita, baik tetangga kita maupun dengan komunitas kita, dan senyuman? Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri waktu untuk Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab 2 Raja 11 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 18 dan ayat 20, Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan 23. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada seorang sahabat saya, saudara, yang masih muda dan baru mempunyai sepasang anak yang masih kecil-kecil. Untuk mendapatkan anak pun dia harus menunggu selama 5 tahun, saudara. Dalam keseharian sahabat saya ini sangat disibukkan dengan pekerjaannya, mencari uang terus dari pagi, siang hingga malam. Untuk ke gereja saja sampai tak ada waktu untuk menjaga toko. Saya sebagai sahabatnya ingin mengajaknya fellowship di dalam suatu persekutuan. Namun dirinya selalu bilang, tak ada waktu. Saya harus mencari uang untuk menghidupi kedua anak dan istri saya. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini Yesus mengajarkan kepada kita, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 19. Apakah perkataan Yesus Tuhan ini mengingatkan kita agar tak boleh mencari dan mengumpulkan harta? Harta bagi setiap insan merupakan uang atau barang yang dimiliki atau menjadi kekayaan seseorang. Harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang mungkin diperoleh dengan bekerja keras selama hidupnya untuk kelangsungan hidupnya pula bersama keluarga. Harta juga menjadi status dari seseorang, saudara. Yakobus di dalam suratnya menulis, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Yakobus 2 ayat 2 sampai dengan 3. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus Sang Junjungan kita mengingatkan kepada kita semua, saudara. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Selanjutnya Yesus mengajak kita semua, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 20. Pertanyaannya, saudaraku yang terkasih, apakah kita tak boleh mencari uang, mencari harta untuk kehidupan kita, saudara? Untuk apa itu semua bagi kita? Sahabat saya yang di atas tadi, saudara, juga pasti kita sekalian semuanya akan mengungkapkan bahwa uang sangat-sangat kita butuhkan di dalam keperluan hidup ini. Untuk makan, untuk kesejahteraan dan lain-lain sebagainya. Betul, saudara. Dan tidak salah kita mencari harta, mencari uang, saudara. Tidak salah. Tapi apakah dengan itu kita harus menghabiskan waktu untuk mencari uang, mencari kekayaan sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk Tuhan? Tuhan kita adalah pencemburu, saudara. Ingat,
Dia tak mau kita menduakan atau menjauh dari dia dan mencari kesibukan lainnya. Tuhan Allah mau kita selalu dekat kepadanya, saudara. Selalu bercengkrama dan bersenda gurau. Bagaikan sepasang kekasih yang tak mau terlepas sekejap saja. Yang maunya selalu bersama. Saudaraku yang terkasih, janganlah kita serakah dan meninggalkan Tuhan yang sangat peduli dan mengasihi kita, saudara. Janganlah kita lalu meninggalkan Tuhan hanya karena uang, emas, intan, perak, dan permata yang fana ini, saudara. Janganlah kita meninggalkan kasih setia dan kasih karunia-Nya yang berkelimpahan bagi kita hanya untuk harta benda duniawi. Yaitu harta benda yang fana dan akan rusak dimakan karat dan ngengat, serta dirampas atau dicuri oleh para pendosa, penjahat, dan pencuri. Saudaraku yang terkasih, mengapa kita khawatir akan hidup ini, saudara? Mengapa kita khawatir akan kebutuhan hidup kita? Yesus mengingatkan kepada kita, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat 25. Saudaraku, janganlah kita akan khawatir akan hidup ini, saudara. Kita adalah anak-anak kerajaan surgawi dan kita telah memiliki semuanya. Maka Yesus menyampaikan kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak engkau pakai. Ini perkataan Yesus sendiri yang harus kita imani dan amini, saudara. Kita boleh mencari uang, harta, saudara, tetapi bukan sebagai utama hidup kita. Berkat akan kita terima kalau kita telah mengikuti firman-Nya. Sebab Yesus sampaikan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini, saudara-saudara, mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa kehidupan kita ini dalam kendali yang kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tak perlu khawatir akan hidup kita lagi, saudara. Karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Anak-anak kerajaan surgawi yang telah tersedia semuanya apa yang kita butuhkan. Kita tak perlu lagi khawatir, saudara. Sehingga kita tak perlu membuang waktu dengan sia-sia, dengan mengejar harta, mencari uang, dan meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus sang pemberi hidup. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau pakai waktu yang ada ini untuk bersama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kita mau serahkan semua kehidupan kita ini di tangan kasih-Nya. Kita mau beri waktu secara khusus untuk Tuhan kita. Janganlah kita sia-siakan waktu yang disediakan oleh Tuhan kita. Segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus bersama Roh Kudus yang selalu memimpin dalam kehidupan kita, selalu tercurah untuk kita yang percaya dan selalu setia dan taat kepadanya, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.